rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wallahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mubarak. Bil barakati wal karamati sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah haridullah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya pemirsa, kembali lagi dengan kita di Monjil Studio. Kali ini kita akan mengupas tentang makam yang mana makam itu adalah makam keramat ataupun petilasan. Itu sebenarnya bukan makam tapi petilasan ya. Tentunya kali ini kita menggunakan mediator 2 orang coba ya. Biasanya 1 orang, 2 orang, yang satunya sudah pergi ke rantau ya di luar Jawa. Kita akan mengupasnya lagi. Kemarin channel 11 sudah mengungkap tapi cuma belum begitu dalam, belum begitu jelas ya. Kali ini kita yang akan mengupas lebih jelas dari mana asal usul itu makam ya. Jadi agar masyarakat awam itu tahu itu makam atau bukan, petilasan atau bukan. Kalau menurut saya pribadi itu adalah petilasan. Yang mana itu petilasannya siapa itu namanya? Pateh Kaleson ya, tepatnya di desa Pesucian ya. Tapi pemakaman petilasan itu di suatu tempat yang mana tempat itu adalah kuburan umum ya, TPU umum. Nah di situ ada petilasannya di depan pintu masuk ke arah barat sedikit, di situ ada petilasannya. Tempatnya sih jauh dari pemukiman warga. Kemarin kiranya 2 minggu yang lalu kita sudah menengok lokasi dan melihat langsung channel sebelah ya yang mengupas. Ada 3 channel ya. Nah, kami semua menjadi penonton di balik layar. Nah kali ini kita yang akan mengupas tuntas. Menurut saya belum terlalu dalam. Saya akan mengupasnya dengan terlalu dalam ya. Nah jadi pantang terus channel kita ya, Monjil Studio. Untuk kalian semua yang baru masuk, jangan lupa subscribe ya, subscribe, like dan komen, share ya, jangan lupa. Insya Allah kalau anda like, anda subscribe, insya Allah saya doakan menjadi ladang amal kalian semua ya. Amin Allahumma amin. Ya pantang terus ya, jangan lupa pantang terus channel kita Monjil Studio ya. Lanjut ke versi selanjutnya mediumisasi. Oke ya pemirsa, kali ini saya akan proses penarikannya untuk dimasukkan kepada mediator kita, Mas Imam ya. Beliau sudah ada di sini. Silakan langsung. Silakan sebelah sini, sebelah sini. Soalnya tempatnya sempit. Ini mau masuk ke makam, keadaan habis banjir, becek ya. Sini aja Mas, sebelah sini Mas. Keadaannya becek, banjir, jadi kan susah. Tempatnya di pinggir sungai, jadi medannya agak begitu sulit ya. Ini ada kucing banyak sekali, ini tolong dikeluarin. Dan pemirsa, saya akan proses penarikannya, langsung penarikan ini ke mediator yang kemarin dimasukkan ke channel sebelah ya, channel sebelah sama Habib nanti kemarin ya. Saya akan menyambung lagi ke dalam tubuh mediator. Apa sama terus Assalamualaikum.
kontrol masuk. Coba kamu akses tubuh ini dengan sepenuhnya ya. Coba kamu akses makhluk yang di dalam. Kamera bisa mendekat biar suaranya jelas. Terus ya pemirsa, ini sosoknya sudah masuk. Nah, ini sosoknya yang kemarin dimasukkan ke tubuh mediator channel sebelah ya, oleh Habib Najim ya. Ini sekarang sudah masuk, cuman ini jadi mohon maaf, ini mediator jadi sangat mengontrol sekali, tidak bisa lepas soalnya tempatnya seperti ini agak sempit ya, mohon maaf. Ini kalau tidak dikontrol ya, itu bisa penjilakan ya, bisa sana kemari. Ini cuman mediator bisa kontrol, jadi bisa mengendalikan ya. Kemarin kita tanya langsung ya, kamu yang kemarin dimasukkan ke mediator itu ya, kalian yang mengusik. Saya tidak mengusik. Saya tidak mengusik. Kemarin kan saya sudah bertemu dengan Anda sendiri ya. Bertemu dengan Anda, saya mengobrol dengan Anda, hanya ingin mengupas sebuah sejarah makam itu. Tidak ada unsur untuk menyakiti bangsa Anda ataupun mengusik bangsa Anda, ya kan? Apa tujuan kamu? Tadi kan saya sudah bilang, saya ingin menggali informasi ataupun sejarah petilasan tersebut. Saya tidak ada unsur untuk menyakiti bangsa Anda ataupun mengusik kehidupan bangsa Anda, seperti itu. Anda kan sudah tahu saya kemarin udah ke situ ya. Ya, betul sekali. Suaranya bisa kerasin lagi. Coba kamu ceritakan sejarah makam itu ya. Apakah kamu tahu prosesnya makam itu? Aku hanya menjaga makam saja. Nah, kamu menjaga makam. Ya. Menjaga makam dari apa? Dari bangsa-bangsa manusia yang ingin mengusik tempat saya. Tapi apakah Anda tahu sejarah makam itu atau petilasan itu? Saya hanya dibisikkan oleh sebangsa saya. Saya hanya diikuti dari sebangsa saya. Saya hanya mematuhi perintah dari Tuhan saya. Berarti kamu dapat tugas atau mandat dari pemimpin kamu, tugaskan untuk menjaga makam itu. Ya. Nah itu yang sosok macan di situ, itu kan bukankah itu penjaga utama? Ya. Terus kamu sebenarnya itu penjaga apa? Saya hanya menjaga untuk apa? Saya hanya ingin makan dari sebangsa manusia. Oh, berarti kamu tidak ada unsur menjaga, kamu intinya memanfaatkan keadaan makam tersebut ya kan? Dengan adanya makam itu kan banyak manusia yang ke situ meminta, kadang-kadang kan ada yang minta itu nomor ya kan, katanya seperti itu, tapi kan jarang ya kan. Banyak juga yang minta pangkat, saya tahu kok banyak orang minta pangkat di situ. Ya. Tidak banyak sih, cuman ada lah. Ya itu kan tugas Jadi saya kamu untuk tidak menjerumuskan. ya, saya tahu ya kan. Berarti kamu hanya memanfaatkan keadaan di situ, adanya petilasan atau makam, kamu manfaatkan keadaan di situ ya kan. Ya. Tapi apakah kamu bisa memberikan semuanya itu? Ya, bisa. Terus yang memberikan itu nomor ataupun pangkat itu siapa? Sebenarnya Itu hanya keburuan sebangsa saya. seperti itu gitu ya pemirsa. Sebenarnya bangsa jin itu tidak bisa memberikan seperti itu. Yang manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh ya. Terus kamu senang kan
istilahnya kamu senang manusia ke situ memuja kamu, memberikan makan, memberikan sesaji, senang ya? Senang ya? Tidak usah diberitahukan, kamu pasti tahu. Ya, ya biar manusia yang lain tahu. Jadi seperti ini, tujuan saya memanggil kamu, saya ingin tanya. Jadi kamu tidak bisa memberikan informasi yang tepat. Saya hanya akan. Ya saya tahu, tapi kan saya kan menghadirkan kamu untuk menggali informasi. Kamu cari makan di situ kan ada orang-orang yang ke situ. Kamu manfaatkan. Ya, kamu boleh memanfaatkan, tapi jangan selalu menyakiti manusia. Itu tugas kamu. Menggelincirkan manusia dengan cara seperti itu ya boleh, tapi jangan menyakiti manusia. Kamu tidak menyakiti sih saya tahu, cuman kamu menggelincirkan dan kamu menggoda, membisikkan kan? Itu urusan saya. Ya urusan kamu. Tapi kalau kamu sudah di luar itu ya saya urusan saya. Terus itu sebenarnya itu beliau itu Pak Tegalenso itu aslinya orang mana, dia orang mana, dan tujuannya itu apa bersinggah di situ. Saya hanya mengikuti saja. Berarti kamu tidak tahu, kamu keluar saja ya. Ya. Sekarang ini tidak bisa digali informasinya, banyak yang ditutupi. Saya akan memanggil sosok yang benar-benar penjaganya. Di situ ada harimau, sosok harimau putih. Ya itu dia yang selalu mengikutinya. Tapi kamu takut ya dengan dia? Ya kamu bisa keluar sendiri apa mau dikeluarin? Saya bisa keluar sendiri. Ya silakan. Pemirsa, saya langsung proses mediumisasi lagi untuk sosok yang kedua. Ini langsung dari penunggunya yang bukan kodam. Kemarin channel sebelah itu ditipu menurut saya. Itu bukan suatu kodam ya, tapi itu jin yang memanfaatkan keadaan di situ. Saya tidak akan mengupas tentang itu togel atau apa, tapi saya mengupas tentang sejarah makam itu. Ya, biar masyarakat tahu, yang awam yang tidak tahu jadi tahu, biar tidak jadi simpang siur. Ya, langsung saja saya akan tarik tarik nafas. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. ya jadi tahu. Ini saya tahu karena beliau muslim ya. Saya tahu beliau muslim, makanya tadi saya salam. Dengan mediator yang pertama, dengan akal yang pertama, saya tidak salam karena beliau kafir. Ya, dengan siapa yang masuk? Coba kamu langsung ke ini. Ada apa kamu memanggil saya? Saya memanggil kamu atau menghadirkan kamu ke sini ke dalam tubuh mediator. Saya ingin menggali informasi tentang sebuah makam di situ ataupun petilasan, yang mana makam itu adalah makam keramat yang sering disalahgunakan. Saya tidak membahas tentang makam itu yang disewakan, tapi saya membahas makam sejarah itu. Sejarah makam itu seperti apa? Apakah kamu tahu, bisa menceritakan semuanya? Kalaupun bisa, silakan kamu ceritakan. Ada sebuah makam
Dia berasal dari Jawa Timur. Hmm. Dia adalah Patih Galesong. Tapi itu bukan sebenarnya bukan dari Jawa Timur kan? Saya tahu itu dari luar Jawa. Ya, Dia ada sosok dia dari sebelah laut. Dia kan Laut di sana. ya, dia kan berarti kan dari luar Jawa. Ya, Era Majapahit dulu era Mataram Islam kan kamu diutus kan dari kerajaan Mataram, betul kan? ya, Nah, kamu diutus kan? saya hanya dikasihkan kepada seorang sesepuh untuk mengikuti seorang patih dan untuk menjaganya selama dia masih bisa hidup di dunia. Pada saat itu kamu diutus dari seberang sana, kamu diutus ke Mataram karena ada konflik, ya kan? Ya, Itu konflik dia hanya konflik yang mencari sangat kerja. besar atau sangat kecil? Dia hanya ingin mematuhi dari kerajaannya untuk membalas budi seorang raja yang ingin menguasai di daerah kekuasaannya. Ya pada saat itu Mataram kan sedang perang kan, sedang ada gejolak, ya kan? Ya, Ya, kamu diutus dari seberang tanah seberang ataupun di kerajaan Bugis kan kamu? ya, Ya, kamu diutus ke tanah Jawa untuk membantu, ya kan, sang raja, ya kan? Karena di situ ada sebuah peperangan konflik yang berkepanjangan sampai ke kolonialan kan. ya. Terus kamu singgah sana di desa Pesucian itu, apakah itu benar makam kamu ataupun itu petilasan? Bukan. Sebenarnya dia pernah hidup di daerah situ. Nah, ya, berarti petilasan kan? Ya, Sosok Patih Galesong itu sosok yang gimana orangnya? Laksamana Galesong. dia orang yang berjiwa kesatria. Dia suka berkelana. Dia membela kebenaran. Dia diutus oleh seorang raja, dan raja itu sudah tidak ada di bumi ini. Raja itu mengutusnya untuk berkelana, untuk membangun desa, untuk membangun masyarakat, untuk membangun kebaikan di dalam masyarakat. Itu kamu maksudnya masuk ke menjadi sekutu Mataram itu, kerajaan Bugis menjadi sekutu Mataram itu, apakah itu era Hindu atau Islam? Dulu tidak ada mengenal kata Islam itu. Dulu hanya mengenal kesejahteraan, kesucian manusia, dan kesucian sebangsa saya. Tapi kan itu kan udah era Islam itu. Ya, Patih Galesong mengikuti ajaran yang diajarkan oleh sesepuhnya, oleh Kiai Yahudi di sana, yang dijuluki oleh Kiai Agama. Itu pada era itu kan Mataram kan bergejolak dengan lima kadipaten kalau nggak salah kan, kadipaten dan satu kerajaan itu kan ada itu. Ya, sampai Tuban juga ikut kan. Ya, ada kabupaten yang disayangi oleh seorang raja. Patih Galesong disuruh untuk menyampaikan pesannya kepada sang raja. Sang raja itu telah tiada, dan Patih Galesong itu tetap bergerak untuk mencari siapa jati dirinya Patih Galesong sebenarnya. Jadi seperti itu. Berarti itu sebenarnya itu bukan makam tapi petilasan. Dia pernah singgah sana di situ Ya. pada saat perjalanan. Ya, dan saya diputus untuk menjaga makam itu. Karena Patih Galesong pernah bersemedi di makam itu. Berarti dulu pernah bersemedi di situ, Ya. ataupun beristirahat di situ pada saat perjalanan ataupun menambah ilmu ya. Ya, dan Patih Galesong sekarang saya tidak tahu keberadaannya di mana. Saya ditinggalkan di kunci dalam makam itu. Seperti itu.
Berarti kamu diutus oleh beliau untuk menjaga itu ya. Ya. Tapi makam yang sebenarnya kan ada di Jawa Timur, di timur kan? Ya. Ya, makam sebenarnya Saya itu. sudah bilang, saya berawal dari Jawa Timur, dimasukkan ke dalam rakyat Bakti Kalengsong dan saya diutus untuk menjaga makam. Kalau menurut saya kemarin ada seseorang yang di situ itu yang dibilang khodamnya Mbah Kalengsong itu sebenarnya bukan kan? Menurut kamu itu gimana pandangan kamu? Itu adalah jin yang di dalam makam-makam sana. Berarti suatu jin yang memanfaatkan keadaan makam itu atau petilasan itu ya? Ya sebenarnya saya sudah tahu. Saya hanya melihat. Karena saya tahu, saya melihat kamu pada saat di situ. Ya. Kamu di makam itu kan? Kamu juga lihat saya kan? Ya. Nah, kemarin kan ada teman saya, ada 5 channel yang menurut saya 3 channel yang mencoba mengeksplor situ, cuman menguaknya kurang dalam, banyak yang ditipu ya. Karena saya melihat ada sosok macan di situ, lebih adalah macannya yang menunggu makam tersebut ataupun petilasan tersebut. Kamu, menurut kamu senang nggak ada seseorang ataupun bangsa manusia yang meminta-minta ke situ? Suatu contoh, ada seorang yang minta togel ataupun berpangkat, ya kan? Itu ada kan di situ? Itu bukan urusan saya. Saya hanya menjaga makam. Saya hanya menjaga makam. Saya hanya menjaga makam. Kamu menjaga makam dari bangsa-bangsa yang ingin ataupun makhluk yang ingin menguasai di situ. Ya. Terus menurut kamu pribadi, kamu senang nggak dengan adanya manusia yang minta-minta di situ seperti itu? Kamu senang nggak? Saya tidak suka pada sebangsa manusia yang menjerumuskan manusia sendiri. Ya, apakah sebangsa seperti Anda itu Anda kan muslim, Anda tidak membisikkan atau melarang? Urusan saya. Berarti urusannya manusia sendiri, antara manusia dengan Anda sendiri ya? Ya. Saya Karena mereka sudah bekal iman ya, kenapa tidak dipakai? Berarti Anda mengabdi dengan Bakti Kalengsong itu, Anda itu udah lama atau belum? belum lama. Belum lama. Saya diutus dari Jawa Timur. Itu beliau itu selama mengabdi di Mataram itu sudah lama atau belum? Saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Anda pengikutnya. Ya sudah lama mengikuti jejak sang raja. Itu kan raja ketiga atau raja keempat ketiga kalau nggak salah kan? Ya. Ya raja ketiga dari sebangsa manusia. Iya. Di situ ada peperangan darah, pertumbuhan darah, dan ketika itu lengsernya Mataram kan era kolonial kan, asing masuk ke Indonesia ya kan? Nah, ketika itu beliau sudah meninggal belum? Raja sudah meninggal. Enggak, maksudnya Bakti Kalengsongnya itu ketika era kolonial masuk, mulai menguasai Mataram, itu beliau sudah meninggal atau belum? Kan sempat ada perlawanan juga di situ. Ya, Bakti Kalengsong belum meninggal. Meninggal. Yang merintis karirnya untuk Mengabdi di Mataram. ya, yang menjadi kesatria diutus Ya, pemirsa, ini adalah cerita dari sebuah pengikut ataupun makhluk yang mengikuti Bakti Kalengsong, yang mana beliau itu adalah dari luar Jawa, dari Sulawesi ataupun kerajaan Bugis ya. Beliau itu menetap ataupun pernah bersinggah ya, tentunya di Desa Pesujan, Kecamatan Butarwan, Kabupaten Malang, yang namanya itu Pemakaman Kalengsong. Pemakaman Kalengsong di situ tempatnya di pinggir sungai, pintu air ke utara ya. Itu tempatnya di situ. Jadi itu tempatnya itu sangat dikenal angker.
dan tempat itu sering dimanfaatkan manusia untuk kegiatan yang tidak baik ataupun kegiatan yang negatif. Saya menghadirkan sosok ini untuk memberikan edukasi kepada pemirsa semua tentang sejarah makam di situ, karena kemarin channel sebelah mengungkap itu tidak terlalu dalam, hanya membahas sekilas-sekilas saja, dan hati saya terketuk ingin mengungkapnya secara dalam, karena kemarin yang ditarik itu bukan dari sosok penjaga aslinya, dan saya sudah ketemu beliau, saya kemarin sudah ketemu beliau ya, dengan makhluk ini. Saya sempat ngobrol, suatu saat saya akan menghadirkan kamu. Nah, dan akhirnya dia pun mau, karena dia tahu saya tidak ada unsur untuk menyakiti ataupun merusak citra-citra makam di situ, ya kan? Ya, hanya intinya itu hanya untuk memberikan wawasan atau edukasi kepada pemirsa semua, agar tidak terjerumus oleh hal seperti itu ataupun menggunakan makam itu sebagai pemujaan ataupun disalahgunakan ya untuk meminta hal-hal yang sesuatu yang tidak dibolehkan untuk agama ya. Jadilah mintalah kepada yang Maha Kuasa, janganlah ke bangsa jin, karena bangsa jin juga ada batasan-batasannya. Mereka juga ada yang sakti, ada yang tidak, dan seperti manusia banyak suatu tingkatan jin. Tapi di situ juga banyak siluman ya, banyak siluman. Ya cukup sekian saya informasinya atas penjelasannya. Saya terima kasih. Kamu kenapa? Saya terima kasih atas penjelasannya ya, atas informasinya. Semoga masyarakat yang menonton acara ini bisa mengambil hikmahnya ataupun bisa memetik suatu kebaikan di tayangan ini. Kalaupun tidak ada suatu kebaikan ataupun suatu edukasi di tontonan ini, jangan ditonton ya. Kiranya kalau ada tontonan yang baik, misal diambil dari segi positifnya, silakan diambil ya. Buang sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya. Kalau menurut Anda baik ya silakan juga di subscribe, dukung channel ini ya, agar menambah banyak manusia-manusia yang tahu tentang dunia-dunia seperti ini. Karena dunia manusia dengan dunia jin itu perbatasannya itu sangat tipis sekali, bahkan dengan lamat pun itu lebih tebal lamatnya. Itu seperti itu. Jadi jaga sopan santun kita ketika kita ke makam ataupun ke makam aulia ya. Saya terima kasih, ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau pulang sendiri, kalau mau diantar Saya bisa pulang. Saya bantu Ya bisa. Ya pemirsa, itulah tadi suatu pengungkapan dari bangsa jin yang masuk untuk menceritakan suatu makam yang di situ. Semoga kalian semua terhibur dan tidak bosan melihat tayangan ini dan ada manfaatnya untuk kalian semua. Jangan lupa pantau terus channel kita Wong Cili Studio ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.